Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa menghirup udara segar di sekeliling kita. Di hari yang ceria ini, saya Hataya Hasna Fadila akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Belajar. Seperti yang kita tahu bahwa banyak generasi muda Indonesia yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Dengan putusnya sekolah, maka akan menimbulkan generasi-generasi muda yang tidak mempunyai ilmu yang luas. Maka dari itu, janganlah lelah untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu, kita bisa melahirkan generasi-generasi muda Indonesia yang berwawasan luas dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Ayo bersama kita membangun generasi muda Indonesia yang berkualitas, berwawasan luas dengan menuntut ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini dapat mendengarkan saya berpidato yang berjudul Tangisan Tidaklah Terdengar. Di bumi ini sudah banyak binatang-binatang yang punah, pohon-pohon yang ditebang sembarangan, sungai-sungai tercemar, anak-anak yang kelaparan, lapisan ozon yang sudah berlubang, penyakit tersebar kemana-mana. Semua ini terjadi di hadapan kita, dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Kita tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon. Kita tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Seperti sedia kala, hutan-hutan tempatnya sekarang yang hanya berupa padang pasir. Jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Seperti kata-kata yang pernah saya dengar, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, saya Zara Yatirai di sini ingin menyampaikan sebuah pidato persuasif yang berjudul Persatuan Indonesia. Masih ingatkah kalian tentang perjuangan rakyat Indonesia dulu yang memerdekakan Indonesia berlandaskan dengan kesatuan dan persatuan yang kuat? Mereka bisa mengambil alih Indonesia dari tangan para penjajah. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Dari segi pandang saya, sekarang Indonesia kurang rasa kesatuan dan persatuannya. Jadi marilah kita menjalin kembali dan mengingat perjuangan para pahlawan dulu saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan jadikan perbedaan ras, kekayaan, agama, budaya, bahasa, warna kulit menjadi penghalang. Seperti prinsip Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi hilangkanlah sifat menjelek-jelekkan satu sama lain. Marilah kita bangun kesatuan Indonesia. Dan sekarang tugas kita mempertahankan Indonesia, tapi bukan dari penjajah, tapi solidaritas dan persatuan. Dengan begitu, marilah kita membuat Indonesia semakin maju dan jaya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpah dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Di hari yang berbahagia ini, saya Zahwa Alia Fahira akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati. Seperti yang kita ketahui, di mana banyak sekali orang-orang di dunia ini dan di negara kita sendiri yang menjadi korban
akibat virus yang melanda bumi kita ini. Dengan itu, marilah kita bersama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di dunia ini dan di negara kita sendiri, agar tidak ada lagi korban di virus ini. Dengan itu, ayo terapkan protokol kesehatan yang telah disarankan, dengan memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh hingga kawasan sekitar kita. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan dan nikmat sehingga saya bisa berpidato di depan sini. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan membawakan pidato dengan judul bersungguh-sungguh dalam belajar. Agama Islam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh, begitu juga sebaliknya. Bermalas-malasan merupakan larangan dalam Islam. Umat Islam haruslah bersungguh-sungguh, baik dalam belajar, bekerja, terutama dalam hal beribadah. Pada era ini, banyak sekali orang-orang yang menginginkan hal instan, sehingga melakukan kecurangan dan menyesal di kemudian hari. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Pepatah ini bisa kita jadikan motivasi semangat. Contohnya seorang murid. Seorang murid haruslah selalu bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Misalnya, seperti mengulang-ulang pelajaran, berdiskusi dengan teman, lalu bertanya yang tidak difahami, dan lain-lain. Dengan bekerja keras, insya Allah kita akan sukses di kemudian hari, dan ilmu yang kita dapatkan saat ini akan bermanfaat di kemudian harinya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika ini. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan, sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat dunia akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada kejahatan satupun. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup kita. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup. Maka dari itu, marilah putra dan putri bangsa mulai dari sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Sekian pidato dari saya. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pada pagi yang cerah ini, saya Nadira Rizka ingin berpidato dengan judul Jagalah Bumi Kita. Seperti yang kita ketahui, bahwa bumi kita saat ini sudah banyak terjadi pencemaran, mulai dari penebangan pohon sembarangan, pembakaran hutan secara liar, membuang sampah di mana-mana, membuang limbah plastik ke sungai, dan menyebabkan ekosistem di sungai tercemar. Maka dari itu, mari kita bersama melaksanakan reboisasi. Stop pembakaran hutan sembarangan, limbah ke sungai dan bumi senantiasa terjaga selalu.
Sekian pidato singkat saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan pada saat ini. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita zaman kegelapan hingga zaman terang. Ya, pidato saya pada hari ini yang berjudul kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan, yang artinya jika kita menjaga kebersihan baik badan maupun lingkungan, tentu akan terwujud kesehatan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar budaya bersih tercipta dalam hidup kita. Cukup sekian dari saya, meski hanya sedikit, semoga manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini yang insyaallah barakah. Yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini yang insyaallah barakah, yaitu Adinul Islam. Ketiga kalinya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Zawinda yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Dan judul yang saya akan bawakan adalah tentang kebersihan. Teman-teman dan ustazah yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa kebersihan sebagian dari iman dan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kebersihan meliputi kebersihan keadaan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan sekitar kita. Ketika pagi hingga siang kita berada di sekolah, banyak kegiatan yang dilakukan menghasilkan sampah. Misalnya membeli makanan akan menyisakan bungkusnya yang berupa plastik. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus membuang ke tempatnya. Jangan sampai sampah berserakan di mana-mana, karena akan merusak keindahan sekolah Al-Kausar. Daun-daun kering yang berjatuhan segera dibersihkan. Ustazah dan ustadz yang saya hormati, seperti kata pepatah yang mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan dalam lingkungan budaya bersih tercipta dalam kehidupan kita. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf seikhlasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW yang dimana telah meruntuhkan benteng-benteng jahiliyah dan menumbuhkan benteng-benteng mahiriyah sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berisikan Allah itu Maha Baik. Nah, pada sebuah ayat yang diawali ya ibadi, yang artinya wahai hambaku. Kalimat itu membuat saya lega. Lah kenapa? Karena Allah itu Maha Baik. Loh, Maha Baiknya dari mana? Pada kalimat tersebut Allah masih menyebut kita hambaku. Kenapa Allah tidak memanggil kita pada sebutan wahai pendosa, wahai manusia, wahai penzina? Karena Allah sayang sekali kepada hamba-hambanya. Ketika kalian berbuat dosa saja, dan pada ketika malaikat ingin mencatat amal buruk kalian, Allah berkata,
Wahai malaikat, tahanlah dulu. Janganlah engkau mencatat amal buruk hambaku yang ini. Siapa tahu besok dia akan bertobat. Kata Allah seperti itu. Dan ketika kalian telah bertobat, Allah berseru kencang, wahai para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia telah bertobat kepadaku. Maka Allah akan menyambutnya dengan kasih sayangnya. Lihatlah teman-teman sekalian, ketika kamu semua membuat salah, Allah tutupi aib kalian. Ketika kalian berbuat kebajikan, Allah beritahu semuanya kepada malaikat pencatat amal. Allah itu kira-kira bagi kalian itu Allah baik apa tidak? Allah itu maha baik. Jadi marilah kita jaga kualitas iman dan takwa kita. Ingatlah wahai saudaraku, Allah itu maha baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di tempat ini. Dan tak lupa pula marilah kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, sekarang saya akan menyampaikan pidato saya tentang sholat. Seperti kita ketahui, sholat itu adalah rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Kita diwajibkan untuk sholat. Hukum sholat itu wajib. Apabila kita tidak sholat, kita akan mendapat dosa atau keburukannya. Bagaikan bangunan yang tidak memiliki dinding yang kokoh, maka akan runtuh diri seorang muslim tersebut. Dan itu juga sholat dapat menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi apabila kita sholat, kita akan mendapat pahala, kebaikan dan nikmat yang lebih dibanding kita tidak sholat. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kalian bisa melihat saya berpidato di sini. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang sekarang. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, saya akan berpidato dengan berjudul Ayo Ibadah. Pada era kita ini, kebanyakan orang lebih mementingkan hal-hal dunia ketimbang ibadah. Padahal ibadah merupakan salah satu rukun Islam dan bekerja saja tidak cukup untuk di akhirat. Emang apa sih manfaatnya beribadah? Beribadah itu dapat menenangkan hati dan juga menambah rezeki dan juga dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo kita beribadah agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dekat kepadanya. Sekian pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang berjumpa kalian dalam pembukaan eskul berenang. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya perwakilan dari OSIS Al-Kausar. Acara eskul ini merupakan wajib bagi santri putra untuk melakukan eskul berenang ini. Dan sebagaimana generasi Al-Kausar, kewajiban kita salah satunya meramaikan kolam berenang Areka Al-Kausar. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang akan negara yang kaya akan keragaman kebudayaan. Nah, terus tuh Indonesia tuh terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan itu kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan. Saya berharap eskul berenang yang baru ini bisa membuat santri putra menjadi lebih nyaman mondoknya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time, friends. Selamat menikmati Areka Al-Kausar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.